Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ayuha abna'i wa banati at-talabah, qabla bidayati darsinal yaum hayya nad'ullaha ta'ala bidu'ai. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Hayya nabda bi qawli basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib, nastamir darsana fi ta'lim al-mahfuzat. Nahnu al-an fi al-liqa al-khamis, yakni sanabhas anil mahfuzat as-sadisa hasyar ila al-ishrin. Ya. Baik, wahai anak-anakku ya, baik yang banin ataupun yang banat, kita melanjutkan materi pembahasan tentang mahfuzat kita ya di pertemuan kelima ini. Ya. Ini secara umum kita akan melanjutkan materi yang dari mahfuzat nomor 16 sampai nomor 20 ya. Masih sama, kita akan menghafal, memahami dan juga untuk kita amalkan dalam amaliyah sehari-hari kita. Baik, langsung saja kita ke mahfuzat yang pertama atau yang nomor 16 ya lebih tepatnya. Didengarkan baik-baik contoh cara membacanya ya dan diperhatikan, kemudian diulangi setelah Ustadz ya. Baik. Dengarkan. Khairul ashabi man yadulluka alal khairi. Ustadz ulangi, dengarkan. Khairul ashabi man yadulluka alal khairi. Ya, baik. Sekarang Ustadz contohkan, baca sekaligus ya. Dengarkan baik-baik. Khairul ashabi man yadulluka alal khairi. Silahkan dicoba 1, 2, 3. Ya, baik. Artinya apa? Khairul ashabi man yadulluka alal khair. Teman yang paling baik adalah dia yang mengajakmu pada kebaikan ya. Baik, kemudian mahfuzat yang nomor 17. Kita dengarkan baik-baik kembali ya, diikuti setelah Ustadz. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Ya, sekali lagi Ustadz contohkan. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Ya. Baik, sekarang Ustadz contohkan, baca sekaligus ya. Dengarkan dan perhatikan. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi. Silahkan dicoba 1, 2, 3. Ya, baik. Apa artinya laulal ilmu lakanan nasu kal bahaimi? Kalaulah bukan karena ilmu, maka manusia laksana binatang. Baik, kemudian kita yang nomor 18. Perhatikan dan dengarkan, kemudian ikuti setelah Ustadz ya. Al-ilmu fis sigori kan naqshi 'alal hajari. Ya, dengerin sekali lagi. Al-ilmu fis sigori
kan naqshi 'alal hajari. Ya, baik. Dengarkan, Ustadz baca sekaligus ya. Perhatikan dan dengarkan, kemudian dicoba. Al-ilmu fis sigori kan naqshi 'alal hajari. 1, 2, 3. Ya, baik. Artinya apa? Al-ilmu fis sigori kan naqshi 'alal hajari. Ilmu di waktu kecil itu laksana ukiran di atas batu. Ya. Kemudian yang nomor 19, dengarkan ya, ikuti setelah Ustadz ya. Lan tarji'al ayyamu allati madot. Ya, dengarkan. Lan tarji'al ayyamu allati madot. Ya, sekarang Ustadz baca sekaligus ya, dengarkan. Ketika baca sekaligus mungkin ada sedikit perbedaan. Dengarkan baik-baik ya. Lan tarji'al ayyamul lati madot. 1, 2, 3. Ya, artinya apa? Lan tarji'al ayyamul lati madot. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah lalu ya. Kemudian nomor 20 ya, ini yang terakhir. Dengarkan baik-baik ya. Dengarkan, perhatikan dan kemudian ikuti. Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kabiran. Dengarkan sekali lagi. Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kabiran. Ya, sekarang Ustadz baca sekaligus. Dengarkan baik-baik. Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kabiran. Ya, artinya apa? Ta'allaman saghiran wa'mal bihi kabiran. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah ketika besar atau ketika dewasa ya. Baik, alhamdulillah kita sudah baca dari nomor 16 sampai 20 ya. Sekarang Ustadz akan jelaskan atau kita juga akan membahas arti kata per kata ya. Adapun kosakata yang sudah pernah kita tulis, Ustadz tidak akan sertakan lagi ya. Mungkin kecuali ada beberapa ya, ada yang Ustadz ulang mungkin ya. Jadi supaya kalian udah mulai menambah kosakata ya. Jadi kosakata yang lalu silahkan dilihat lagi ya. Baik, dari sekian ini ya, mungkin agak panjang, cuman yang Ustadz tulis ada 3 ya. Al-ashab ya dulu sama ka. Yang tidak ada khairun sama man dan ala, tidak ada ya, dan juga khair ya. Al-ashab yaitu bentuk jamak ya, atau bentuk plural kalau dalam bahasa Inggris ya, dari kata sahib yang artinya sahabat. Berarti ashab jamaknya adalah sahabat ya. Kalau ada tulisan bentuk jamak berarti artinya banyak ya. Sahabat berarti sahabatnya banyak. Kemudian yang nomor 2 ada yadullu. Nah, yadullu ini artinya menunjukkan, mengajak atau juga menuntun ya. Dalla yadullu dilalatun ya, artinya adalah menunjukkan, atau dilalah itu artinya dalil ya, ketentuan, petunjuk ya, boleh diartikan seperti itu ya. Ini namanya kata kerja. Kemudian ka di sini kata ganti ya, atau dalam bahasa istilahnya, istilah bahasa Arabnya adalah isim domir ya. Ka di sini artinya adalah kamu ya. Mungkin lebih tepatnya untuk makna laki-laki ya. Mudzakkar, mukhatab, mufrad. Ya, nanti kalian akan tahu ya, yang belum tahu. Jadi khairul ashabi man yadulluka 'alal khairi. Khairu artinya sebaik-baiknya atau yang paling baik. Ashabi sahabat-sahabat, man orang, yadullu menunjukkan kamu, 'alal khairi pada kebaikan. Kalau kita artikan langsung apa? Khairul ashabi man yadulluka 'alal khairi.
sahabat-sahabat yang paling baik adalah orang yang menunjukkan kamu kepada kebaikan, yang menunjuki kamu, menuntun kamu pada kebaikan. Jadi kalau kita punya sahabat ya, atau dalam bahasa Arab sahabat itu ya orang yang senantiasa mendampingi kita dan terus mengajak kepada kebaikan. Baik kita yang mengajak ataupun sebaliknya dia yang mengajak kita untuk berbuat baik. Nah, jadi sahabat yang paling baik adalah dia yang selalu mengajak kita kepada kebaikan. Ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita hendak melanggar aturan sekolah ya, terlebih aturan Allah Subhanahu wa taala ya, ketika kita ingin bermaksiat, kemudian ada teman yang mengingatkan, itulah dia sahabat yang paling baik. Jangan kalian lepaskan sahabat yang seperti itu ya. Pegang erat-erat karena sahabat yang seperti itu bagaikan minyak wangi ya, atau tukang minyak wangi ya. Setidaknya walaupun kita tidak memiliki minyak wangi itu, kita mendapatkan wanginya ya, seperti itu ya. Jadi ketika mendapati atau punya teman yang baik, jangan kita lepaskan, terus berteman dengannya. Jangan sampai kita bermusuhan atau kita tinggalkan ya. Ini maksudnya. Ini pelajaran dari mahfuzat yang ini adalah mengajarkan kita yang pertama untuk memilih teman yang baik. Kalau sudah mendapatkan teman yang baik, maka jangan pernah kita lepaskan. Karena sahabat yang baik itu bisa mengantarkan kita ke surga. Bahkan ketika dia masuk surga, kemudian kita tidak ada di surga, dia akan mencari kita, memintakan syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya. Dia itu teman saya ya Allah, tolong masukkan dia ke dalam surga ya. Itu seperti itu ya. Jadi kalau kita senantiasa bersahabat dengan orang-orang solih, maka kita pun akan mendapatkan syafaat dari kesolihannya ya. Baik, kemudian yang nomor berikutnya, yang nomor 17 ya, di sini laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim ya. Laula di sini ada dua ya, ada lau dan la, tapi Ustaz satukan tidak apa-apa ya. Artinya lau artinya kalau, la artinya bukan atau tidak ya. Kemudian an-nasu artinya manusia. Al-bahaim bentuk jamak dari bahimatun. Bahimah itu artinya binatang buas atau binatang buruan ya. Nah, baik. Laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim ya. Kalaulah bukan ilmu adalah karena ilmu, lakanan nasu tentu manusia, karena ini menjadi ya. Lakanan nasu tentu manusia menjadi kal bahaimi seperti binatang buas ya. Kita sebagai manusia senantiasa memiliki akal ya, memiliki otak dan bahkan memiliki hati ya. Sehingga kita bisa memilih dan memilah mana yang baik, mana yang benar ya, mana yang salah ya. Yang benar kita lakukan, yang salah kita tinggalkan. Kalau kita tidak mempunyai ilmu, tidak menggunakan akal pikiran kita, tentu kita tidak akan ada bedanya sebagaimana binatang buas ya. Sesama binatang pun ia terkam ya. Bahkan manusia itu bisa lebih buas daripada binatang buas seperti harimau ya. Lebih buas dari itu. Dia hanya menerkam binatang, tapi kalau manusia menerkam segalanya. Menerkam orang lain, bahkan kemudian merampas jabatannya ya. Itu seperti itu. Jadi mahfuzat ini mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang berilmu ya. Bagaimana supaya kita berilmu? Maka caranya belajar dengan sungguh-sungguh ya, agar kita tidak menjadi seperti binatang buas ya. Paham tuh? Ya. Kemudian mahfuzat yang nomor berapa? Nomor 18 ya. Al-ilmu fis sigori kan naqshi alal hajari ya. Al-ilmu tetap artinya ilmu ya. As-sigor, nah cuman 3. As-sigor artinya masa kecil atau anak-anak. An-naqshi artinya ukiran, goresan atau pola. Al-hajari artinya batu. Coba kita artikan. Al-ilmu ilmu fis sigori di masa kecil, kan naqshi bagaikan ukiran, alal hajari di atas batu ya.
Jadi maksudnya apa dari mahfuzat ini? Kalau kita memiliki ilmu atau belajar dari masa kecil, ya, maka itu akan membekas sebagaimana ukiran di batu, ya. Tidak mudah hilang. Ukiran itu misalkan goresan, ya, pola kita bor batu itu berlubang, maka lubang itu nggak bakal hilang. Jadi bahkan mungkin masih ada yang belajar sejak kecil sampai sekarang masih masih hafal, masih teringat, ya. Itulah bedanya ketika kita belajar dari kecil dengan perbedaan belajar yang sudah tua, ya. Bapak-bapak, mungkin orang tua juga, orang tua kita semua ini kalau belajar mungkin sudah mudah lupa. Karena apa? Karena memang banyak kesibukan, karena banyak faktor lainnya sehingga mempengaruhi ingatannya, ya. Ingatannya terganggu oleh keadaannya, entah kesibukannya, ya. Apalagi ibu memasak, mengurus anak, ya, atau bahkan yang punya bayi itu dia sibuk seperti itu. Maka dari itu, selagi kita masih kecil atau masih muda, ya, manfaatkan untuk senantiasa belajar agar ketika dewasa nanti, ya, apa yang kita pelajari di masa anak-anak, di masa muda itu masih teringat atau masih hafal, ya. Kemudian yang nomor 19, ya. Lantar ji'al ayyamul lati madot. Lan artinya tidak akan atau tidak pernah. Tarji'a asalnya dari roja'a yarji'u. Artinya kembali, pulang, mengulang atau mundur, ya. Banyak artinya. Roja'a yarji'u atau tarji'u di sini, ya, tarji'a kembali, pulang, mengulang, mundur, ya. Kemudian al-ayyam bentuk jamak, ya. Artinya adalah hari, berarti hari-hari banyak, ya. Alati artinya yang, madot telah berlalu atau telah lewat, telah pergi, telah berakhir. Kalau kita sambungkan apa? Lan tidak akan, tarji'a kembali atau mundur, al ayam hari-hari, alati yang, madot telah berlalu atau telah lewat, ya. Hari-hari yang telah lewat tidak akan kembali. Maksudnya apa dari mahfuzat ini? Ya, kita manfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan, ya. Jadi untuk memanfaatkan waktu dalam setiap hari kita harus menambah nilai ilmu kita, harus menambah amal solih kita. Jangan sampai hari terus berlalu kebaikan kita malah semakin berkurang, ya, amal soleh kita semakin menurun, ya itu. Jadi jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, ya. Jangan sampai kita menjadi hamba yang menyesal, ya. Maka jadikan hari-hari itu terus senantiasa semakin bertambah. Hari Senin misalkan kita beramal 10, hari Selasa harus bertambah jadi 11 minimal tuh. Kemudian Rabu 12 terusnya, ya. Itu harus kita tingkatkan, ya. Itu. Jadi ketika kita dalam suatu hari terus berlalu tapi kebaikan kita berkurang, maka hari itu tidak akan pernah kembali, ya. Atau manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, ya. Ketika masih ada kesempatan kemudian kesempatan tersebut hilang, maka tidak akan kembali lagi, ya. Mungkin akan kembali tapi di lain waktu atau bahkan waktu yang lama. Akan tetapi kalaulah kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada, itu jauh lebih lebih baik sebelum kita menyesalinya karena telah berlalu, ya. Paham tuh? Kemudian yang nomor 20, ta'allaman sogiron wa'mal bihi kabiron, ya. Ta'allaman artinya belajarlah atau carilah ilmu, sogiron masa kecil atau masa muda, i'mal artinya beramallah, amalkanlah, ajarkanlah, kabiron masa besar atau masa tua, ya. Ta'allaman belajarlah, sogiron di masa kecil, wa'mal dan beramallah atau ajarkanlah, bihi dengan ilmu tersebut, kabiron di masa besar atau masa tua. Atau boleh filosofinya seperti ininya. Ketika kita masa kecil maksudnya adalah ketika kita tidak tahu, maka belajarlah. Kemudian ajarkanlah setelah kita mengetahui ilmu tersebut, ya. Ketika kita tidak tahu, belajar, ketika sudah tahu, ajarkan. Itulah, ya. Jadi belajar dan mengajar memang harus seperti itu, ya.
Bahkan ulama itu ketika kita diberi kesempatan, maka saya akan mengajar. Ibnul Mubarak ya, ketika beliau mengatakan, kalaulah aku diberi kesempatan lagi, maka niscaya aku akan mengajar. Kenapa? Karena mengajar itu pahalanya terus mengalir ya. Dengan mengajar, kalaulah anak didik kita mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka terus mengalir. Kemudian anak didik tersebut mengajarkan lagi kepada muridnya ketika dia menjadi guru nanti, maka terus mengalir pahalanya. Makanya ta'allaman sagiron wa'mal bihi kabiron. Belajarlah di waktu kecil dan ajarkanlah ketika sudah besar nanti. Maksudnya boleh ketika tidak tahu belajar, kemudian setelah tahu atau mendapat ilmu ajarkan. Ya, paham tuh? Paham. Nah, alhamdulillah. Baik, atau juga boleh mahfuzat ini mengajarkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Ya, misalkan kita mendapat ilmu tentang tata cara sholat atau tata cara berwudu, maka amalkan, praktekkan ketika berwudu, praktekkan ketika sholat. Ya, seperti itu. Ya, paham tuh? Ya, baik, barangkali ini mahfuzat yang kita pelajari hari ini ya. Yang pertama ada khairul ashabi man yadulluka alal khair. Teman yang paling baik adalah dia yang mengajakmu pada kebaikan. Kemudian ada laulal ilmu lakanan nasukal bahaim. Kalaulah bukan karena ilmu, maka manusia laksana binatang. Kemudian yang ketiga, uh, al ilmu fis sigori kan naqsi alal hajari. Ilmu di waktu kecil itu laksana ukiran di atas batu. Kemudian, lantar ji'al ayamul lati madots. Tidak akan pernah kembali hari-hari yang telah berlalu. Dan yang terakhir ada ta'allaman sogiron wa'mal bihi kabiron. Belajarlah di waktu kecil dan amalkanlah ketika besar atau ketika dewasa. Ya, barangkali ini yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan cuma dihafalkan dan dipahami, coba kita amalkan dalam keseharian kita. Ya, semoga Allah menjadikan kalian semua anak-anak yang solih, ya, berbakti kepada kedua orang tua, kepada agama ya, taat beribadah kepada Allah dan juga berbakti kepada agama dan bangsa. Semoga kelak menjadi anak-anak yang bisa membawa kebaikan bagi bangsa, nusa, dan agama. Amin ya robbal alamin. Baik, dalam penutup ya, mari kita cukupkan pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Syukran ala husni timamikum. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.